Usaha lemang ini melalui dari turun-temurun, dari nenek sampai ke anak cucunya. Pesanan-pesanan ada nggak nih, Mak? Ada banyak. Sekitar dari tahun 50-an, nenek sudah berusaha lemang di Congapi. Lemang bang, dek, lemang dek, lemang. Kita aja yang tukang lemang berpuluh tahun. Makan lemangnya aja nggak muat. Walaupun di kota lain ada lemang, tetapi tidak sepopuler lemang yang di tebing tinggi. Itu dah ikonnya tebing tinggi. Berjarak sekitar 80 km dari kota Medan, kota Tebing Tinggi menjadi kota persinggahan yang menghubungkan jalan lintas timur dan jalan lintas tengah Sumatera. Kota ini sejak dulu dikenal sebagai Kota Lemang. Sebutan ini berawal dari salah seorang warga etnis Minang yang membuka usaha lemang di pusat kota pada tahun 1950-an. Di depan, letaknya di pusat kota, di depan Masjid Raya. Itu ada Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi orang menyebutnya adalah Congapi. Di situ oleh suku Minang, perantauan, etnis dari Sumatera Barat, berjual lemang dari mulai tahun 60-an lah. Iya, jadinya kalau orang datang ke tebing tinggi dari manapun, tidaklah dia itu resmi datang ke tebing tinggi kalau tidak membawa oleh-oleh lemang dari sini. Iya. Walaupun di kota lain ada lemang, tetapi tidak sepopuler lemang yang di tebing tinggi. Nah, memang kira-kira tebing tinggi itu sudah dinobatkan kota lemang. Walaupun kita bilanglah Tanjung Balai sepertinya kota kerang, Binjai kota rambutan, macam dulu di Tanjung Pura ada kota udang galah, macam di Siantar kota nenas, macam di Brastagi kota bunga, macam di Seborong-borong kota ombus-ombus, di Rantau Perampat kota karet, tapi tebing tinggi tetap kota lemang. Lemang sendiri adalah panganan tradisional yang terbuat dari beras pulut. Beras pulut ini dimasukkan ke dalam bambu untuk kemudian dibakar. Makanan tradisional ini biasanya disajikan dengan serikaya, durian, hingga rendang. Salah satu penjual lemang yang paling legendaris terdapat di kota Tebing Tinggi. Lemang ini bernama Lemang Haji Nareh, atau yang kini dikenal dengan nama Lemang Batok. Setelah mencoba peruntungan di berbagai daerah lain di Sumatera Utara, Haji Nareh merintis bisnis lemang di Tebing Tinggi pada tahun 1955. Awal dari ceritanya, nenek merantau dari Padang. Dari Padang dia merantau ke Indrapura. Dari Indrapura, dia memang buka lemang di Indrapura. Tapi rasanya kurang maju, dia pindah ke Rampah. Sekisar 1 tahun atau di Indrapura, 2 tahun dia di Rampah. Sehabis 2 tahun kurang enak juga di Rampah, dia pindahlah dia ke kota Tebing Tinggi. Setelah dari 50-an sekitar tahun 55 di kota Madia Tebing Tinggi lah. Sekitar tahun 55 di kota Tebing. Memulai debutnya untuk berniaga lemang
itu pun masih tetap dibantu dengan anak-anaknya. Pada tahun 1980, bisnis lemang Haji Nareh terus berkembang. Hal ini membuat masyarakat Minang lain yang tinggal di kota Tebing Tinggi ikut membuka bisnis lemang. Hingga pada tahun 1985, kota Tebing Tinggi dikenal sebagai kota lemang. Di tahun 1985 disebutlah Tebing Tinggi ini menjadi kota lemang oleh pemerintah daerah pertama kali. Jadi sehingganya sampai sekarang ini terbantulah masyarakat Tebing Tinggi tadi untuk membuat usaha lemang. Begitu banyak pertumbuhannya jadi yang usaha lemang yang ada di kota Madia Tebing Tinggi ini. Asal muasalnya dari keturunan dari keluarga kami lah yang menjadi kota Tebing Tinggi menjadi kota lemang. Iya, Mama di sini. Bapak tadi nyari Mama ke Cong Api. Iya, tengok orang yang lagi kerja. Ini perkembangan hari apa ini macam mana ini untuk gongsi Pak Cai ini, Mak? Kira-kira penambahan lemang kita tambah macam mana, Mak? Pesanan-pesanan ada enggak nih, Mak? Ada banyak lah. Ini pun Bapak ada pesanan lemangnya juga dari kawan ini tadi, ya dari Jakarta. Ya. Dia minta nanti kirimkan di tanggal 2 kalau nggak salah, di tanggal 2. Raya Cina ya. Raya Cina sekitar 35 batang. Yang harga 50.000 nanti, Pak, dia nanti. Iya. Nanti kita buat ya. Dapur ini sudah mulai dibangun dari tahun 91. Sampai ini rumah tinggal start pertama, ini dapur start pertama. Di sinilah tempat tumpuan dari pertama semuanya keluarga. Kualitas tetap dijaga, Rip, ya. Nah, sebagai pekerja kita pun harus menjaga kualitas lemang kita. Ini pun dapurnya sama semua, dapur ini dari rumah ini dibangun sama semuanya. Dari tahun 1991 sampai sekarang. Peralatannya pun masih tetap juga yang ini juga peralatannya. Nah, alat pemeras santannya, mesin kukur kelapanya. Ya kalaupun memang yang mau diganti cuma mesinnya lah, kalaupun jebol mesinnya ditukar mesin. Alat-alatnya masih tetap yang biasa. Ini kan satu tungku ini 30 kilo satu tungku. Cumanya karena sekarang ini pembelinya agak dibanting Covid berkurang ini, ya masaknya separuh-separuh lah, bertahap. Nama lemang batok mulai diperkenalkan oleh keluarga pada tahun 1997. Nama ini kemudian terus dipertahankan oleh generasi penerus atau generasi ketiga hingga saat ini. Sembilan 97 nenek sudah tidak memegang lagi usaha lemang itu. Perkembangan usaha itu teruslah maju perkembangan usaha itu. Dengan yang membuat lemang tadi keturunan orang tua kami tadi dan nenek kami tadi meninggal lah. Jadi digantikan sama orang tua di tahun 97. Habis kerusuhan ya. Kerusuhan Mei lah. Sampailah di tahun 2000. Memulailah usaha lemang itu terus. Kalau dulu waktu nenek yang jualan lemangnya Haji Nareh namanya. Yang pertama nenek Haji Nareh, habis nenek nggak beraktivitas lagi sudah digantikan dengan orang tua saya. Orang tua saya namanya Boto. Jadi dibuatlah itu jadi lemang batok. Alhamdulillah juga Pak, kita syukuri karena ada kita ditinggali dari keturunan dari nenek kita ini usaha lemang. Semuanya dapat menikmati, mencicipi dari mulai anak cucunya.
Sehingga kami 10 orang ini bergantian lah Pak. 10 bersaudara dapat pergantian dari usaha ini lah tadi Pak. Alhamdulillah dapat penghasilan Pak. Besarnya pun dari situ Pak, penghasilan dari situ, anaknya sekolah pun dari situ. Semuanya pun pendapatannya dari situ Pak. 90%. 90% memang dibesari Lemang kami semua. Besari dari Lemang. Sampai anak-anak saya kuliah juga pun, sarjana pun anak saya pun dari Lemang juga. Jadi gitu ceritanya dari masalah Lemang Batok tadi, sejarahnya tadi. Itulah dia yang adanya tadi, yang Bapak ceritakan tadi. Itulah dia yang detailnya sampai sekarang. Bu, ayo kita makan lemang dulu, kita tes lemang yang baru dimasak ini tadi. Ayo Rin. Seperti itu nggak ya Mak ya? Seperti yang biasa juga rasanya kan? Masih tetap mantap Mbak. Masih tetap mantap ya. Lemak ini. Minyaknya tetap terjaga kan? Kita aja yang tukang lemang berpuluh tahun, makan lemangnya aja nggak muak kita. 50 tahun kami tukang lemangnya, makan lemangnya aja nggak muak kita ya kan. Setiap hari mulai pukul 6 pagi, tempat pembakaran lemang ini mulai beroperasi. Proses pembuatan lemang pun dilakukan secara bertahap guna menjaga lemang agar tetap hangat. Mulai dari pukul 8 pagi, lemang-lemang ini kemudian dibawa ke gerai penjualan lemang Batok yang berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tempat penjualan lemang Batok yang dari dulunya memang di sini. Di Congapi, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lemang Pak. Bu, lemang. Di sini dari tahun 70-an. Dari orang tua. Kalau nenek yang merintis dari tahun 50-an. Kalau nenek dulu ada di stasiun kereta api. Kalau yang di Congapi ini tahun 70-an. Enggak pernah pindah, masih tetap di sini juga. Satu hal yang membuat lemang Batok dapat bertahan hingga hari ini. Mereka senantiasa menjaga kualitas dan cita rasa lemang yang mereka produksi. Kalau sebelum Covid kami lebih banyak penjualan. Semenjak ada Covid dia omset lebih turun. Kalau lemang kami memakai pulut Thailand dan kelapanya pun dari pesisir yang banyak santannya. Nah, itu yang membedakan kami, lemak gurihnya di situ. Lemak kami lebih lemak, lebih gurih karena kami pakai pulut Thailand sama kelapa yang terpilih dari pesisir. Dari dulu sampai sekarang masih kami jaga kualitas. Lemang kami dihargai dari yang kecil, sedang, besar, jumbo. Kalau yang kecil harga 30, sedang 35, 40, paling besar jumbo 50.000. Kalau hari biasa kami masak sampai 25 kilo. Kira-kira kalau per batangnya sampai 200 batang, lebih kurangnya. Kalau hari Sabtu Minggu mau lebih dari itu. Sampai lebih 100 kilo mau. Sabtu dan Minggu, hari-hari besar. Nah, yang membeli selain dari Tebing Tinggi sendiri, dari luar kota, dari Medan, Kisaran, Siantar, dari Jakarta pun ada. Nah, dari luar negeri, Malaysia terutama. Ya, dari pemerintah setempat
Kalau ada tamu-tamu, memang pasti dia pesannya ke lemang batok. Walaupun banyak lemang di mana-mana, tetap lemang batok yang dicari yang di tebing tinggi ini. Walaupun ada di sekeliling kami, karena kami tetap menjaga mutu kualitas ya. Dari tahun ke tahun sampai sekarang ini. Kalau per bulan sampailah 10 juta, lebih pun mau. Per bulannya. Kadang melebih, iya lebih itu udah bersih. Ditengok penjualan juga kadang rame, kadang sunyi. Tapi lebih bersihnya 10 juta lagi. Ini lemang batok ini udah lama banget nih, dari ibu masih kecil. Makanya nyarinya kan udah lama merantau nih ke Jakarta. Terus pas pulang sini lewat ingat lemang batok. Bisnis lemang batok yang sudah ada sejak tahun 1950 ini membawa berkah tersendiri bagi warga tebing tinggi. Melengkapi julukan sebagai kota lemang, banyak dari warga tebing tinggi yang kini membuka usaha lemang. Seperti yang Anda lihat, hampir di setiap sudut kota dimanfaatkan warga untuk berjualan lemang. Jadi begini Wal, kau anakku, ini di sebelah cucu, ini cucu. Ini lemang, kau belum lahir, ini lemang udah ada di tebing tinggi. Kau lahir di tahun 76, ini di tahun 60 sudah ada. Ayah waktu itu masih berumur 10 tahun, ini lemang sudah ada. Jadinya ini di sini orang-orang, kita bilanglah suku dari Sumatera Barat, suku Minang, yang merantau ke tebing tinggi ini membuka usaha lemang. Tetapi lemang itu mungkin di zaman penjajahan penduduk asli sini pun sudah, itu lemang itu udah makanan favorit. Istilahnya di hari raya itu tidak resmi kalau tidak melemang, kata orang dulu, membakar lemang. Walaupun dia bikin kue ini kue itu, kalau tidak ada lemang itu tidak resmi rasanya. Dan dulunya di sekitar tebing tinggi ini penuh pohon durian. Itu makan durian, kawan yang paling enak adalah bersama lemang. Nah, itu. Jadi Srikaya ini? Srikaya ini belakangan. Oh, belakangan ini. Belakangan. Jadi dulunya. Jadi kalau ayah makan lemang ini tanpa Srikaya pun ayah tetap makan. Kau anak, ini cucu, ini makanan favorit kita di tebing tinggi. Ini jadinya tebing tinggi kota Lemang. Jadinya apapun ceritanya, Royan, Demas, kalau ditanya orang tebing tinggi kota apa? Kota Lemang. Kalau dulu yang pedagang lemang ini satu etnis, yaitu suku Minang. Kalau sudah sekarang sudah cukup banyak, setiap suku pun juga berdagang lemang. Itu sepertinya kita mau keluar ke kota Medan, itu masih wilayah tebing tinggi. Di sekitar kebun rambutan itu, di pinggir-pinggir jalan itu, dia bilang lemang ajo. Ajo itu kan panggilan dari suku Minang. Tapi itu ajo bukan ajo dari Minang, asli Jawa. Ya, itu kawan kita, asli Jawa. Di sisi lain kota tebing tinggi, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Simpang Medan, terdapat sebuah gerai lemang yang turut merasakan dampak dari identitas tebing sebagai kota lemang. Gerai ini diberi nama Lemang Upik, yang sudah ada sejak tahun 1990. Nama usahanya Lemang Upik, itu karena istilahnya sebelum saya itu mama saya hanya generasi penerusnya gitu. Cuman nama mama aslinya pun
Rosmanidar. Cuman karena orang Minang, perempuan Minang disebut Upi, makanya lah dibikin aja lemang Upi gitu. Kalau Mama dari tahun 90-an, sementara saya meneruskan dari mulai tahun 2015 setelah Mama meninggal. Mama dulu mulai merintisnya waktu masih terminal lama di Jalan Jenderal Sudirman. Di situ disebut dengan terminal lama. Di sana Mama menjual dengan tampah, mengejar-ngejar bus-bus dengan tampah. Tapi lemangnya sudah dipotong-potong gitu. Waktu tahun 90-an sudah banyak juga, tapi belum terlalu semarak begini seperti sekarang. Sekarang kan lemang sudah banyak seperti kita lihat di jalan arah menuju Medan ataupun arah menuju Siantar. Sekarang sudah banyak istilahnya lemang-lemang, apalagi yang ikon Kota Tebing Tinggi ini seperti lemang yang di Simpang 4 Kota, tepatnya depan Masjid Raya Kota Tebing Tinggi seperti lemang batok. Dan itu yang nggak bisa dipungkiri, untuk Tebing Tinggi ini pengangkat ikon Kota Tebing Tinggi ini sebagai kota lemang itu lemang batok. Buka mulai dari jam 9 hingga 12 siang, lemang upik rata-rata dapat menghabiskan sekitar 50 batang lemang. Lemang upik ini buka mulai pukul 9 sampai dengan selesai. Keseringan di bawah jam 12 sudah habis, sekitar 50 batangan per hari. Kondisinya ya alhamdulillah lah istilahnya, karena kita sudah tinggal menjalankan. Waktu itu yang merintiskan orang tua saya, jadi saya tinggal menjalankan, udah tinggal menjaga kualitas lah Bang. Menjaga kualitas dengan ukuran. Ukuran itulah yang ciri khas kami lemang upik, istilahnya yang membuat konsumen kami tadi lari sama kami. Harapannya ke depannya lemang Tebing Tinggi ini terus maju dan jaya. Saya sebagai orang tua ya, di Tebing Tinggi mengharapkan ya ini kota lemang ini ya harus dijaga sepanjang masa, karena tidak ada kota lain yang bisa saya rasa menyaingi Kota Tebing Tinggi dalam masalah makanan yang dikatakan lemang tadinya. Berawal dari lemang batok yang melegenda, Tebing Tinggi kini memiliki ciri khas sebagai kota penghasil lemang yang lezat. Warisan kuliner yang sejak dulu menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Tebing Tinggi.